Ya, kemarahan publik meluap terhadap tersangka Taufik Hidayat yang kini masih buron. Banyak warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu sebelum diserahkan ke kepolisian. Di tengah amarah itu muncul pertanyaan serius. Mengapa kasus diduga penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun di Bandung ini bisa luput dari pengawasan dan penanganan lebih awal? Kita bahas bersama Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Bu Atalia. Bu Atalia, selamat malam. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Ibu? Ya, Bu Atalia, apakah bisa mendengar Studio 2 saat ini? Boleh di-unmute, Ibu, mungkin terlebih dahulu. Ya. Halo Kang. Baik, selamat Terdengar malam. suaranya ya? Terdengar jelas sekali Bu Atalia. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News malam hari ini Bu Atalia. Kita baru saja mendengar Bu Atalia ternyata banyak yang menyampaikan keluh kesah terhadap kasus yang dialami YT di Kabupaten Bandung. Bahkan baru saja kita mendengarkan Pak Gubernur, Pak Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan memberikan 250 juta bagi siapa yang bisa mengasih tahu informasi di mana keberadaan pelaku TH ini sendiri. Bu Atalia, tapi yang menarik kemarahan publik terhadap Taufik Hidayat, saya bilang begitu besar di media sosial. Banyak juga warga menyatakan ingin menghukum pelaku terlebih dahulu apabila sudah didapat di mana sebelum diserahkan ke kepolisian. Apa yang Anda rasakan melihat kemarahan masyarakat saat ini, Bu Atalia? Saya merasa begini Kang, ketika suatu kondisi terjadi dan ini memunculkan kemarahan rakyat, masyarakat secara umum, saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kondisi ini menunjukkan masyarakat masih peduli begitu ya. Masyarakat yang peduli ini tentu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan lain ya kan seperti itu ya. Nah jadi memang saya kira ini satu hal yang patut kita syukuri kan begitu. Sejauh ini respon dari rekan-rekan di Komisi 8 terutama terkait kasus ini akan seperti apa kira-kira Bu Atalia? Karena kalau kita melihat ini kan di balik kemarahan warga masyarakat ada sesuatu hal yang luput di sana. Salah satunya adalah ketidakpercayaan kasus yang ditangani oleh kepolisian setelah laporan itu masuk. Hingga akhirnya masyarakat bertindak mandiri terkait dengan apa yang akan dirasakan oleh Taufik Hidayat. Anda lihatnya seperti apa, Bu Atalia? Jadi begini, saya sebetulnya mendapatkan informasi ini secara langsung justru dari masyarakat begitu ya. Jadi ketika Kamis muncul di media, saya langsung terkejut dan kemudian saya mencoba memverifikasi dulu. Besoknya sekitar hari Jumat itu saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman dan saya alhamdulillah bisa berhubungan dengan keluarganya dan kami pada waktu itu langsung ke rumah sakit begitu. Nah di rumah sakit itu kemudian kami bicara, kemudian juga kami menyaksikan bagaimana kondisi korban, termasuk juga kami berbicara dan berkonsultasi dengan pihak rumah sakit, pihak kuasa hukum dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kami mendapat gambaran yang utuh gitu. Nah kami sendiri sebetulnya tidak mendapatkan informasi ini secara langsung, apakah dari pihak yang berwenang begitu ya, ataukah dari Kemen PPA dan lain sebagainya. Jadi justru informasi yang kami dapat adalah dari masyarakat itu sendiri begitu. Baik. Iya. Berarti sejauh ini respon dari anggota DPR terutama Komisi 8 ke depannya akan seperti apa, Bu Atalia, terkait dengan kasus penganiayaan, penyekapan, supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya, terkait dengan juga mungkin laporan ke pihak kepolisian yang dinilai banyak masyarakat terkesan lamban menangani hal tersebut. Iya, jadi ketika informasi ini muncul ke permukaan, kami langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemen PPA. Dan tentu saja teman-teman saya juga terus memantau terkait dengan kasus ini begitu ya. Dan pada waktu itu kami juga mendorong agar supaya berbagai lintas sektor termasuk mitra-mitra kami turut serta membantu terjun langsung begitu. Kami juga sudah berkoordinasi pada saat berbicara dengan Ibu Menteri, kami sampaikan terkait dengan concern kami dan nanti insya Allah dalam waktu dekat secara
secara kelembagaan begitu ya, Komisi 8 juga akan langsung berhubungan dengan pihak keluarga dan juga akan membantu secara langsung. Tapi saya kira begini, kita tidak perlu menunggu terlalu lama begitu. Siapapun yang bisa melakukan dan membantu, saya kira semakin cepat semakin baik. Nah, ketika sekitar beberapa hari yang lalu ketika saya memunculkan di media itu langsung berterbaran kemana-mana informasi dan juga semua memberikan perhatian yang lebih begitu terkait dengan kasus ini. Saya kira ini patut diapresiasi ya begitu ya. Jadi masyarakat kita tuh kepeduliannya luar biasa begitu. Baik. Nah, tentu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum misalkan begitu ya, terkait bagaimana proses hukum yang dilakukan, bagaimana kemudian kepolisian berupaya untuk mencari pelaku begitu, termasuk dibantu oleh para netizen dimanapun berada begitu ya, untuk kemudian mereka mencari sering menyebarkan informasi. Saya kira ini adalah upaya kita bersama begitu. Tapi yang paling penting saat ini harus kita lakukan adalah bahwa kita harus fokus juga tidak hanya bagaimana mencari pelaku, tapi bagaimana kita memastikan korban dalam kondisi yang dia terpenuhi gitu kebutuhannya begitu. Ketika saya datang, saya menyaksikan sendiri bagaimana korban mengalami misalnya tekanan yang luar biasa, tapi ada harapan begitu. Jadi ketika bertemu beliau ini YT ini mengatakan bahwa dia ingin sembuh, dia ingin bisa melihat lagi, itu ada sebuah harapan dan saya kira itu patut kita syukuri ya. Artinya bahwa dengan segala kondisinya begitu yang bersangkutan punya harapan begitu untuk bisa kembali di tengah masyarakat begitu. Apakah nanti ke depannya akan ada bantuan dari pemerintah terkait dengan harapan dari korban YT tersebut, Bu Atalia? Ya, setelah saya berkoordinasi, saya menghubungi langsung ke LPSK, saya menghubungi mitra kami di Basnas, kemudian juga menghubungi teman-teman di pemerintah provinsi, kemudian juga kabupaten begitu ya. Alhamdulillah nampaknya sinyal kebaikan hadir begitu. Pak Gubernur Jawa Barat menyatakan akan membantu begitu ya. Kemudian juga teman-teman di LPSK mengatakan siap bantu. Jadi saya kira begini, tadi yang paling saya khawatirkan karena melihat dari situasi kondisi korban, nampaknya perlu penanganan yang lama begitu untuk yang bersangkutan bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Nah, oleh karenanya proses ini akan sangat lama. Nah, oleh karenanya memang sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak begitu. Dan itu tidak bisa sendirian tentu saja. Nah, tapi yang ingin saya tekankan begini kan. Tadi yang perlu kita dorong saat ini adalah bagaimana kondisi fisik dan psikis korban ini bisa kita jaga begitu. Nah, saya agak khawatir ketika informasi ini kemudian menyebar dengan begitu masifnya dan nampaknya masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan informasi secara terbuka ya, termasuk bagaimana kondisi fisik dan juga wajah korban secara terbuka. Ini membuat saya agak khawatir begitu ya, termasuk banyaknya orang-orang yang menjenguk juga mungkin nampaknya harus ada pembatasan begitu. Bagaimanapun juga kita sebagai sesama manusia begitu ya, menyadari bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu bahwa yang bersangkutan perlu sembuh, perlu sehat tanpa perlu terlalu banyak diekspos begitu loh Kang. Baik. Jadi saya agak khawatir begitu ketika wajahnya tersebar di mana-mana, bagaimana rasanya menjadi yang bersangkutan dan juga keluarga korban begitu. Jadi saya berharap masyarakat juga agak menahan diri untuk mengekspos terlalu berlebihan terkait dengan wajah atau juga fisik korban begitu. Berarti ada himbauan dari Bu Atalia dan mungkin juga pemerintah bahwa para masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan misalnya sosial media terkait dengan kasus ini ya Bu ya. Tidak untuk menyebarluaskan identitas korban ataupun juga gambar-gambar yang mungkin akan menimbulkan trauma mendalam kepada keluarga. Baik, Bu, betul sekali. Bu Atalia, ini kan ada seorang korban yang disekap, dianiaya selama 3 tahun namun tidak terdengar kabarnya gitu ya. Apakah Anda melihat bahwa di sini ada kegagalan sistem perlindungan terhadap perempuan yang terjadi di negara kita, Bu Atalia? Saya melihatnya demikian. Ketika sebuah kejadian dialami oleh seseorang dan nampaknya seseorang ini juga berada di tengah masyarakat ya, karena saya lihat
beliau ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari satu kos ke kos yang lain. Saya juga melihat dari media dan lain sebagainya, saya tidak secara langsung datang, tapi saya lihat dari media, mungkin juga bisa dilihat di layar begitu ya, kondisi dari tempat kontrakannya atau kos-kosannya ini dekat dengan sebelahnya, dekat dengan atasnya begitu. Bagaimana seseorang yang kalau di tempat ini kan 3 bulan ya dinyatakan seperti itu, tapi bagaimana 3 bulan tidak tercium atau tidak terlihat sesuatu yang kemudian itu menjadi pertanyaan begitu mungkin bagi orang-orang sekitarnya. Saya mendengar bahwa beberapa pihak menyampaikan ada suara seperti sesuatu benda dipukuli dan lain sebagainya seperti itu ya. Saya kira itu harusnya menjadi concern begitu, atau mungkin ada seseorang yang datang seperti diseret dan lain-lain. Harusnya kita tidak abai begitu, tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan dalam arti bahwa ini justru menjadi alarm keras untuk kita semua, bahwa kita tidak boleh abai terkait dengan apa yang terjadi. Kita bisa menjadi mata, bisa menjadi telinga, kita bisa menjadi hati orang lain ya. Jadi pada saat kita mengalami sebuah situasi, kita tidak sendirian karena ada orang di sekitar kita yang bisa melindungi kita, seperti itu. Bu Atalia, kira-kira seperti apa evaluasi dari Komisi 8 terkait hal ini, baik terkait dengan bagaimana masyarakat melaporkan apabila mendengar, melihat atau mengetahui adanya tindak penganiayaan misalnya seperti itu kepada pemerintah dan kepada aparat kepolisian. Apa yang Anda evaluasi dalam hal ini, Bu Atalia? Ya, saya kira begini, dari sisi regulasi, karena kami kan sebetulnya fungsi kami 3 ya, dari mulai pengawasan, penganggaran, dan juga regulasi. Dari sisi penganggaran, pengawasan, kemudian juga terkait dengan regulasi, nampaknya ini kami sudah kuatkan di dalam Undang-Undang TPKS. Kami juga merasa bersyukur sekali pemerintah tidak memberikan pengabaian ya terkait dengan bagaimana pentingnya kita melindungi perempuan dan juga anak begitu. Nah, namun memang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, kita perlu dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah tidak akan bisa langsung terjun di tengah masyarakat secara langsung ya. Tetapi yang paling dekat adalah orang yang di sekitar, ada keluarga, ada teman, ada tetangga, ada mungkin lingkungan begitu yang akan menjadi penolong utama gitu pada saat terjadi kasus. Maka kita mendorong hadirnya masyarakat yang bisa saling menjaga, tidak mengabaikan terkait dengan hal seperti ini. Nah, saya melihat begini Kang. Jadi di dalam situasi-situasi berat bagi korban, ini saya kemarin sempat juga kita berdiskusi dengan ahli psikolog forensik ya. Ada situasi di mana munculnya ada disebut trauma bonding gitu. Jadi seseorang mengalami kasus kekerasan, tapi dia tidak bisa keluar dari situasi karena dia mengalami kekerasannya itu ada bolak-balik gitu ya. Ada minta maafnya, kemudian ada love bombingnya, balik lagi terus seperti itu sampai akhirnya dia merasa ada keterikatan begitu dan dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, kalau di dalam kan juga ada situasinya di mana ada rasanya seperti sudah dilakukan kekerasan begitu ya, tapi kemudian kekerasan itu dia ingin melawan, tapi dia melawan itu tidak bisa kemudian menghasilkan apa-apa. Pada akhirnya ketika berulang akhirnya dia menyerah begitu. Pasrah saja. Nah, pasrah saja. Dan itu yang menyebabkan banyak sekali kasus seperti ini begitu. Pada akhirnya yang menolong itu tentu harus orang yang ada di sekitarnya begitu. Nah, kami di Komisi 8 tentu mendorong agar supaya perlindungan itu bisa semakin dekat ke individu-individu seperti itu. Bu Atalia, tapi dari pengakuan sejumlah orang yang dekat dengan lokasi kejadian, tahu dengan ada bunyi-bunyi di sekitar lokasi ataupun TKP ini, mereka mengatakan bahwa ada rasa kekhawatiran, ketakutan kepada korban gitu kan. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi bahwa masyarakat jangan khawatir, jangan takut apabila melihat kejadian tersebut dan segera lapor ke kepolisian? Dan bagaimana sebenarnya evaluasi dari DPR, di Komisi 8 terutama, meminta kepolisian untuk lebih aware dan lebih tanggap dan sigap menyikapi laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan suatu kasus seperti ini, Bu Atalia? Iya, jadi kalau saya mengamati ya terkait dengan kasus yang ada ini, semuanya sebetulnya sudah dalam kondisi yang sesuai begitu ya. Hanya tadi bahwa memang
pakewuh kita ini kadang-kadang terlalu tinggi ya. Kita ada rasa tidak ingin ikut campur urusan orang lain begitu. Nah, memang kondisi-kondisi lama yang dulu ada di keluarga kita, orang-orang tua kita dulu itu memang harus dikembalikan. Bagaimana kepedulian itu harus dihadirkan. Tidak lagi individualistis seperti saat ini. Kita juga merasa kadang-kadang ada tetangga kita yang kesulitan, kita tidak tahu. Kemarin ada tetangga kami begitu ya meninggal begitu, udah berapa lama baru ketahuan gitu. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Nah, jadi saya kira memang sistem perlindungan individu itu harus dilakukan. Dari mana sistem perlindungan individu? Dari diri sendiri tentu saja. Kemudian dari keluarga, dari lingkungan yang lebih luas lagi, tetangga begitu, termasuk juga lingkungan yang lebih luas. Nah, terkait dengan kepolisian, saya kira kepolisian ini saat ini kita harus acungkan jempol karena sangat sigap sekali. Namun kepolisian tidak bisa bergerak tanpa ada informasi tentu saja. Nah, oleh karenanya informasi ini harus didapatkan dari orang sekeliling itu tadi begitu. Baik. Bu Atalia, Anda menjenguk langsung korban Yeti di rumah sakit dan berbicara dengan beliau gitu. Pasti disampaikan bagaimana penyiksaan yang ia alami baik fisik maupun psikis di sana. Anda juga melihat bagaimana tindakan dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat kepada korban. Kalau Anda boleh mungkin mengungkapkan ketika Anda mendengarkan pengakuan langsung dari korban terkait dengan apa yang ia alami oleh kekasihnya ini, apa yang di pikiran Anda saat itu, Bu Atalia? Apakah Anda melihat atau merasakan bahwa apakah benar seorang laki-laki bisa seperti ini gitu, Bu Atalia? Saya speechless kan, saya sedih sekali ketika melihat kondisi yang bersangkutan. Saya ketika mendapatkan informasi dari media itu saya tidak menyangka bahwa itu betul-betul ada di hadapan saya. Saya melihat sosok perempuan yang sudah tidak ada, mohon maaf, bentuk rupanya sudah tidak seperti yang apalagi jauh dari yang kita tahu dari foto sebelumnya begitu ya. Jadi dan saya juga tidak melihat bahwa ini adalah sebuah penyiksaan dilakukan satu kali begitu. Jadi memang terlihat sangat berulang-ulang ya karena lukanya itu begitu banyak begitu. Saya sampai bingung ini. Saya sampai mengatakan begini, apakah ini betul-betul bisa disembuhkan begitu ya? Karena lukanya itu banyak dan mungkin sebagian akan permanen begitu. Saya tidak kemudian berusaha lebih jauh dari dokter, tapi saya kira ini kita perlu bantuan banyak begitu untuk mengembalikan kondisi fisik yang bersangkutan supaya bisa kembali di tengah masyarakat begitu. Tapi pada intinya kejadian ini sudah terjadi begitu, dan kita tidak ingin bahwa akan ada YT-YT lain nanti dimanapun. Nah, ketika kasus ini muncul, bagaimana kemudian pelaku ini harus ditemukan dan dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kenapa? Kalau ini dibiarkan maka akan banyak lagi YT lainnya di mana-mana gitu. Karena saya mendengar bahwa YT ini bukan satu-satunya korban begitu. Sebenarnya dia juga sudah melakukan kepada yang lain-lainnya begitu. Hanya mungkin YT ini yang paling lama sehingga siksaan yang terjadi kepada yang bersangkutan ini begitu luar biasa begitu, brutal begitu. Baik, Bu Atalia, apabila Taufik Hidayat mendengar perbincangan kita saat ini, apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada Taufik Hidayat terkait dengan kasus yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dan sekarang dalam kondisi masih buron? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Taufik Hidayat, Bu Atalia? Iya, untuk Taufik Hidayat sebagai seorang laki-laki harus gentleman. Datanglah dan pertanggungjawabkan. Apapun yang sudah dilakukan harus bertobat. Tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini di kemudian hari. Oleh karenanya datang dan pertanggungjawabkan. Terima konsekuensinya dan kemudian menjadilah orang yang baik begitu. Baik. Dan sekali lagi kita masih membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi di mana posisi ataupun keberadaan dari Taufik Hidayat saat ini sehingga proses hukum bisa segera dilaksanakan dan korban mendapatkan keadilan di sana. Terima kasih buat kalian sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini dan kita berharap yang terbaik ke depannya ada evaluasi mendalam terkait dengan bagaimana pelaporan dari masyarakat apabila melihat, mengetahui ataupun mencium adanya aksi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka terutama pada perempuan. Terima kasih buat kalian sekali lagi.